Halo teman-teman, kenalin nama aku Beatrix. Pada video kali ini kita akan membuat bagaimana pengaplikasian dari ayat jurnal penyesuaian untuk penyusutan aktiva tetap. Sebelum kita mulai video ini, jangan lupa subscribe channel ini dan jangan lupa aktifkan tombol loncengnya supaya kalian bisa terus update video terbaru. Penyusutan aktiva tetap. Mari kita mulai video ini dengan mengenal apa itu penyusutan. Penyusutan adalah berkurangnya kemampuan suatu aktiva tetap untuk memberikan manfaat sejalan dengan perjalanan waktu. Untuk menjelaskan maksud dari definisi ini, mari kita ambil contoh sederhana dari handphone. Handphone yang kita gunakan saat ini merupakan contoh sederhana dari aset tetap yang kita miliki. Nilai perolehan dari sebuah handphone akan kita ukur dengan biaya untuk memperolehnya. Misalnya saja kita membeli handphone ini sebagai peralatan kerja seharga 4 juta rupiah. Nah, dari membeli handphone ini, kita tentu memiliki harapan tertentu. Dan harapan yang paling umum adalah, semoga handphone ini awet dan memberikan manfaat sesuai dengan yang kita inginkan. Kita asumsikan bahwa kita membeli handphone ini pada awal tahun 2020 dan memperkirakan manfaat ekonomi dari handphone ini 5 tahun. Maka selama 5 tahun ke depan, kita akan melakukan penyesuaian atas nilai dari handphone ini. Pertanyaannya, mengapa harus disesuaikan? Jadi menurut sudut pandang prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum, pembelian atas aktiva tetap pada dasarnya dipandang sebagai pembayaran di muka untuk jangka panjang atas manfaat yang kita terima. Karena itu, pembuatan ayat jurnal penyesuaian atas penyusutan sama halnya dengan kebutuhan menyesuaikan beban dibayar di muka lainnya, yaitu untuk mengakui biaya yang telah jatuh tempo atau beban selama periode berjalan, dan mencatat biaya yang belum jatuh tempo atau aktiva pada akhir periode. Sedangkan penyebab utama kenapa aset ini harus disesuaikan adalah karena adanya pemakaian akrual, kerusakan, keausan, atau keusangan. Contoh sederhananya masih dari handphone ini tadi. Coba kalian lihat handphone yang kita miliki beberapa tahun yang lalu. Tidak harus 5 tahun yang lalu, 1 tahun pun sudah terasa bedanya. Coba kalian lihat bentuk fisiknya, apakah masih seperti sedia kala? Tentu saja pasti ada cacatnya, walaupun sedikit. Lalu kita lihat juga bagaimana performanya, apakah masih tetap ataukah sudah mulai lemot. Dan terakhir coba lihat, apakah handphone ini masih mengakomodasi untuk keperluan kerja kalian. Karena hal-hal seperti inilah nilai handphone yang awalnya 4 juta, seiring waktu nilainya akan terus berkurang. Nah, berkurangnya nilai aktiva ini merupakan penyusutan yang harus dicatat dalam akuntansi. Untuk menghitung penyusutan suatu aktiva, kita bisa menggunakan beberapa metode, seperti garis lurus, saldo menurun, penyusutan jumlah angka tahunan, penyusutan satuan jam kerja, ataupun penyusutan satuan hasil produksi. Kita bisa memilih satu dari 5 metode yang ada, namun yang paling umum digunakan adalah metode garis lurus dan saldo menurun. Pada video kali ini kita akan mencontohkannya dengan metode garis lurus. Metode garis lurus adalah suatu metode penyusutan aktiva tetap, di mana beban penyusutan tetap per tahunnya adalah selalu sama, hingga akhir ukur ekonomis aktiva tetap tersebut. Pada metode ini, nilai penyusutan akan diperoleh dengan cara nilai perolehan dikurangi dengan nilai residu, lalu dibagi dengan umur ekonomis. Di sini kita sudah mengetahui pengertian dari nilai perolehan dan umur ekonomis. Sekarang mari kita bahas apa itu nilai residu. Nilai residu atau nilai sisa adalah nilai yang diharapkan pada akhir masa manfaatnya. Nilai residu sama halnya dengan umur ekonomis. Nilai ini sudah kita persiapkan sebelum kita menggunakan aktiva tersebut. Sekarang mari kita coba praktekkan pada kasus handphone. Diketahui harga handphone adalah 4 juta rupiah. Dengan harapan memiliki umur ekonomi selama 5 tahun dan nilai residu sebesar Rp500.000. Maka penyusutan handphone per tahun adalah 4 juta dikurangi 500.000, lalu hasilnya akan dibagi dengan 5 tahun. Sehingga hasilnya adalah penyusutan handphone ini per tahun adalah Rp700.000. Lalu bagaimana dengan cara menjurnalnya? Pada kasus handphone, apabila kita membelinya pada awal Januari secara tunai dan penyesuaian dilakukan di akhir Desember, maka jurnal yang kita buat adalah handphone pada kas sebesar 4 juta pada saat pembelian, yaitu di bulan Januari, dan pada saat penyesuaian di akhir tahun adalah beban penyusutan handphone pada akumulasi penyusutan handphone sebesar Rp700.000.
Tetapi kalau misalnya kalian ingin menyusutkan tiap bulan juga boleh. Jadi kalau misalnya kalian ingin menyusutkan per bulan, maka nilainya pun harus disesuaikan. Jadi 700.000 ini harus dibagi lagi dengan banyaknya bulan, yaitu 12. Hasilnya adalah 58.333. Nah, setelah kita membuat jurnal penyesuaian, maka langkah selanjutnya kita pindahkan ke buku besar dan akan terlihat seperti ini. Pertama, kita akan melihat akun peralatan. Saldo pada akun peralatan ini hanya menunjukkan biaya perolehan dari peralatan tersebut. Dalam kasus ini, peralatan yang kita gunakan adalah handphone. Jadi, akun ini akan menunjukkan biaya perolehan handphone tersebut seharga 4 juta rupiah. Kedua, perhatikan saldo beban penyusutan. Saldo ini mencerminkan biaya aktiva yang telah jatuh tempo. Dan terakhir, kita perhatikan saldo dari akun akumulasi penyusutan, di mana setiap bulannya akan meningkat sebesar 58.333. Akun akumulasi penyusutan ini adalah akun kontra aktiva. Artinya akun ini akan meng-offset atau mengeluarkan akun aktiva dari laporan neraca. Jadi sebenarnya dengan penggunaan akun ini, secara tidak langsung kita telah mengkredit aktiva tetap dalam rangka mengungkap biaya awal dan total biaya yang telah jatuh tempo sampai tanggal laporan keuangan. Nah, nantinya selisih biaya setiap aktiva yang dapat disusutkan dari akumulasi penyusutan yang berhubungan disebut dengan nilai buku aktiva. Jadi sederhananya, nilai buku ini adalah cerminan dari nilai aktiva tersebut pada periode tertentu. Dan nilai inilah yang terus menurun dan menyusut hingga umur ekonomis yang diharapkan. Dan sekedar informasi buat teman-teman, bahwa penyusutan aktiva tetap ini akan kita buat untuk setiap aset. Jadi semakin banyak aktiva tetap yang dimiliki perusahaan, maka semakin banyak juga penyesuaian yang kita lakukan. Gimana teman-teman? Masih bingung tidak? Kalau misalnya teman-teman ada pertanyaan atau masukan atau komentar lainnya, bisa tulis di kolom komentar. Jangan lupa like video ini kalau misalnya kalian suka dengan penjelasan yang aku berikan. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.